Sebenarnya tujuan utamanya ya membuat manusia banyak uang, Mas. Manusia itu pasti hidupnya kaya, Mas. Di luar sana kenapa ada orang miskin? Iya. Ya kan? Iya. Ada orang susah. Iya. Oke teman-teman, kembali hadir di channel namanya Koko Numerologi, dan saya sekarang bersama Mas Yunus. Nah, Mas Yunus ini bilangnya Mas Yunus RK. RK itu kepanjangannya apa, Mas? RK itu Relax Coincidence. Relax Coincidence ya. Jadi kalau bicara RK itu kan pelatihannya ada beberapa level ya, atau beberapa kelas ya? Ada banyak, Mas. Ada banyak. Oke, Mas. Jadi gini, Mas. Kalau kita bicara RK ya, ini kan sebenarnya tujuan utamanya itu ingin membuat apa sih, Mas? Sebenarnya tujuan utamanya ya membuat manusia banyak uang, Mas. Paling gampang gitu ya, banyak uang Paling ya. gampang, Nah, banyak uang, mendapatkan uang mudah kan gitu Iya. kan. Cuman kan di sini yang perlu ditekankan oleh saya pada setiap memberi pemahaman di dalam Iya. kelas-kelas RK itu menyadarkan orang-orang supaya tidak terjebak pada halusinasi tentang datangnya kekayaan dan uang itu bukan dari 4 macam hal gitu loh. Iya. Nah itu. Makanya sesuai dengan topik video kali ini bahas tentang manusia itu sejatinya adalah kaya raya. Ya. Nah, itu gimana tuh maksudnya itu, Mas? Sebenarnya sudah tak jelaskan di pelatihan ya. Mungkin ini sedikit membocorkan ya, Iya. sedikit membocorkan karena belum pernah tak bahas sama sekali di Makasih. di YouTube ya, di Iya. YouTube, beberapa YouTube yang pernah saya dihinggapi gitu ya. Iya. Sebenarnya sejatinya manusia itu sudah kaya. Nah, kalau kita melihat dari segi bahwa kita itu adalah makhluk, ya makhluk yang diciptakan Tuhan. Kan di luar sana baik orang beragama maupun non agama itu pasti percaya bahwa manusia itu mempunyai takdir. Iya. Nah, takdir itu setiap manusia itu menurut saya itu sama. Oke. Berarti kalau ada manusia kaya, ya semua orang sebenarnya kaya, Mas. Iya. Sebenarnya kaya, kok bisa seperti itu? Bisa. Sekarang kita ulas hakikatnya manusia itu sebenarnya dari pertama mulai hadir di dunia di mana? Di bumi ini. Salah. Oh, di ini ya. Betul. Di Di perut. plasenta ibu kita. Oh iya. Ya kan? Coba bayangkan, selama di plasenta ibu kita berapa bulan? 9 Kurang lebih 9 bulan. Iya. Hidup nggak, Mas? hidup. Dipenuhi nggak semua kebutuhan asupan gizinya? Iya, semuanya. Semuanya, kan? Sampai lahir. Sampai semua ya. Sampai melahirkan Sampai gitu. melahirkan. Ketika kita sudah lahir di dunia ini, Iya. kita pun sebenarnya hakikatnya masih berada di plasenta. Makanya kenapa bumi disebut ibu pertiwi. Oke, maksudnya gini, Mas. Kita waktu lahir, sebelum lahir itu kan di perut ibu. Di plasenta, Di plasenta. plasentanya ibu kita. Ibu kita, oke. Nah, ketika keluar, itu pun masih di plasenta? Masih di plasenta. Oh, jadi ada plasenta 1, ada plasenta kedua gitu ya? Betul. Jadi ada plasenta mikro Iya. dan ada plasenta makro. Oke. Ya, kita itu hidup di plasenta makro ini, Iya. itu pun sudah ditakdir kebutuhan kita. Apa kebutuhan kita ya semua, termasuk kekayaan kita, dan manusia itu pasti hidupnya kaya, Mas. Tapi pertanyaannya di luar sana kenapa ada orang miskin? Iya. Ya kan? Iya. Ada orang susah, Iya. ada orang kere permanen, ada orang kaya banget. Orang kayaknya permanen gitu ya? Kan ada kan orang Iya, kere iya. permanen kan, orang mohon maaf sekali, kan banyak orang mohon maaf ya terjebak pada kemiskinannya, Iya. sehingga melahirkan generasi miskin kan gitu kan, dan anak-anaknya dapat suami juga Iya. miskin kan gitu kan. Betul. Nah, kenapa kok ada seperti itu? Apakah Tuhan tidak adil? Padahal ketika setiap kita bertanya kepada orang-orang ya, baik beragama itu, pasti jawabannya Tuhan itu maha adil. Iya. Kan gitu kan? Iya. Nah, maha adilnya itu adalah ketika manusia itu hidup di plasenta dunia itu sudah dikasih semua kebutuhannya, Mas. Cuman takdir ini masih berbentuk yang namanya pahala kalau secara Islam. Pahala.
Pernah ya mendengar ya? Pahala pernah dengar. Nah, Oke. cuman, nah pahala itu apa kan? Gitu Iya. kan? Pahala itu adalah sebenarnya adalah partikel. Partikel, atom, subatom. Kan Mas Leo pernah bilang, atau Albert Einstein kan pernah bilang Iya, kan, everything is is energy. Nah, kebutuhan kita sebagai manusia di dunia ini itu oleh Tuhan belum diberikan berbentuk, masih berupa partikel. Iya. Makanya di sini kalau kita mempelajari tentang ilmu spiritual, terutama spiritual Nusantara ya, di situ ada namanya ilmu olah rasa. Bukan hanya olahraga ya, kalau spiritual itu olah rasa. Iya, olah rasa. Kalau olahraga kan larinya untuk ke raga kita nih, kesehatan supaya tadi kita ya. sehat. Iya. Tapi olah rasa ini adalah ilmu untuk supaya kita itu mengolah partikel-partikel kebutuhan kita ini yang masih berbentuk partikel atau atom subatom. Iya. Itu diolah dengan kemampuan kita, ya kan, supaya menjadi semua kebutuhan kita. Jadi nggak usah terjebak pada 4 keadaan ini. Iya. 4 keadaan ini apa? Hakikatnya kekayaan itu bukan datang dari pekerja, bener nggak? Banyak orang bekerja dari pagi sampai malam, bahkan sampai Subuh gitu. ya pakai sampai lembur-lembur gitu. Iya. Hidupnya cuma gitu-gitu doang, Iya. ya kan? Iya. Masih semuanya serba nyicil gitu Iya. kan? Rumah nyicil, mobil nyicil, motor nyicil, Iya. sampai panci nyicil, daster nyicil kan gitu kan? Nah, kan nggak bukan karena ini. Yang kedua, kekayaan hakikatnya juga bukan datang dari apa namanya? Dari kepintaran. Kalau memang kekayaan ini datang dari kepintaran, Mas Leo, Iya. ya, harusnya para rektor itu kan dinobatkan menjadi orang terkaya. Iya. Guru-guru juga pasti harusnya kaya, karena guru kan yang dikenal sebagai orang Pintar ya. pintar. Tapi faktanya berbeda ya. Tapi faktanya berbeda. Bahkan ada katanya orang pintar gitu ya, dukun Iya. ya, dukun Iya. ya. Hidupnya juga kekurangan. Nah, kan gitu. Yang ketiga, hakikatnya kekayaan juga bukan karena datang titel dan jabatan. Bener nggak? Iya. Kalau memang titel jabatan mendatangkan sebuah kekayaan hakikatnya, Iya. harusnya pejabat kita nggak ada yang korupsi dong. Oh iya benar. Iya kan? Benar, Tapi benar. kenyataannya, faktanya bagaimana circle Iya. di dunia mereka kan gitu kan? Iya, iya. Iya kan? Benar. Iya, itu rahasia umum lah ya kan? Iya, Rahasia umum. Dan yang terakhir, yang ketiga ini Yang keempat. adalah yang keempat ya, Iya. yang keempat ini, hakikat kekayaan datang bukan karena bisnis dan usaha. Banyak orang berbisnis, berusaha, pengen mendapatkan uang, tapi kenyataannya malah mendapatkan apa? Hutang. Hutang. Iya. Semakin besar bisnisnya, Hutangnya semakin gede. besar usahanya, semakin besar Iya. hutangnya. Nah, Iya. manusia kan terjebak dari ini. Padahal takdir kita itu adalah ditakdirkan oleh Tuhan. Itu kita kaya raya loh. Asal satu, kita bisa menguasai yang namanya ilmu olah rasa. Nah, bagaimana olah rasa itu? Katanya kan ada kata olah dan ada kata rasa. Kalau ada kata olah itu kan identik dengan alat dan tempat, toh. Berarti Tuhan itu sudah memberikan alat di dalam tubuh kita, ya kan? Iya. Dan ada rasa. Rasa itu apa? Yaitu kembali lagi, yaitu partikel, atom, subatom, kuark kan gitu. Iya. Nah itu harus diolah. Nah, ini saya ajarkan di kelas-kelas RK, Mas. Oke. Makanya kelas RK itu penuh ya. Iya. Sudah 5 tahun ini kelas RK itu penuh banget. Iya. Selalu penuh sampai nolak-nolak, minta ada yang ngerengek minta diselipin, nggak bisa. Dan tempatnya terbatas ya. Tempatnya Iya, terbatas. karena memang biar berkualitas gitu loh. Jadi nggak langsung buka semuanya rame-rame gitu. Jadi- Itu selalu penuh terus memang. Jadi teman-teman yang harus dipahami oleh teman-teman itu adalah ketika teman-teman mengerti dan tahu ilmu olah rasa, manfaatkan ilmu itu. Karena apa? Hakikatnya ilmu olah rasa ini untuk menjadi kaya. Kenapa? Kaya itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan, tapi masih berbentuk, kalau secara agama Islam namanya pahala. Kalau secara ilmu fisika kuantum masih berbentuk partikel. Oke. Gitu. Oke. Itu. Jadi harus olah rasa ya. Rasanya itu harus seperti apa, Mas?
Rasa itu kan energi, Mas. Iya. Rasa itu kan bahasa Indonesia. Iya. Secara ilmu sainsnya kan energi. Nah, energi itu diolah, kalau teman-teman mungkin pernah membaca buku The Secret ya. Iya. Cuman kan di buku The Secret tidak diterangkan secara gambiang ya, secara di situ cuman disuruh mempraktekkan ilmu loa aja, berpikir, memfikirkan. Nggak seperti itu. Berpikir kalau nggak punya energi, ya kan? Manusia kan terdiri dari 4 raga, 4 apa namanya tubuh. 1 tubuh fisik, 2 tubuh yang kedua, ketiga, keempat ini tubuh astral. Ini semuanya butuh makan. Nah, ketika kita mengolah rasa, itu adalah kita membutuhkan makanannya sukma. Jadi sukma itu makanannya energi. Nah, energi itulah yang harus kita olah. Nah, diolah menjadi apa? Kebutuhan kita. Kan kekayaan bukan terjebak dari ini tadi, hakikatnya. Berarti kekayaan datang karena apa? Kan gitu kan? Nggak usah susah-susah kerja, nggak usah susah apa korupsi kan gitu kan? Nggak usah susah-susah kan? Udah hakikatnya udah kaya kok kita. Dengan satu syarat tadi kan gitu kan? Nah itu kan memang simpelnya ya Mas ya. Maksudnya gini, apakah ada cara-caranya atau ada setiap hari praktek-prakteknya yang harus dilakukan itu gimana? Ada ya. Ada. Kalau di ini saya share secara umum ya teman-teman ya. Kalau benar-benar olah rasa itu bahasa kasarannya itu adalah membayangke gitu loh. Membayangkan gitu. Membayangkan. Tapi jangan halusinasi, jangan halu, tapi lebih kepada fokus membayangkan, membentuk apa keinginannya. Atau bisa dibilang namanya visualisasi. Visualisasi. Kalau bahasanya pengetahuan ya. Nah, itu bisa dilakukan tuh setiap kita mau tidur, bangun tidur udah gitu aja. Cuman kalau di RK sendiri di situ saya ajarkan ada beberapa item kan. Ada penurunan gelombang otak. Penurunan gelombang otak itu adalah gabungan ilmu antara meditasi dengan terapi brain. Terapi brain namanya ada penurunan gelombang otak, berarti kita menurunkan gelombang otak yang ruwet gitu kan, beta itu ya kan ke alfa, gelombang yang supaya sama dengan uang. Nah, di situ kalau sudah gelombangnya turun dari beta ke alfa baru menuju ke sini cakra jantung. Fokus pada pengaktifan cakra jantung. Karena cakra jantung itu adalah tempat di mana kedamaian, kekayaan, kebahagiaan, ketenangan itu ada di sini. Gitu loh. Semuanya di cakra jantung. Semua di cakra jantung. Jadi enggak sangat rugi sekali ketika manusia tidak mempelajari spiritual. Karena apa? Kebanyakan manusia awam, manusia syariat, manusia yang nggak paham itu mencari ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kekayaan itu di luar. Padahal kalau ini diaktifkan, otomatis menarik. Kenapa? Karena kita mempunyai medan elektromagnetik. Namanya aja elektromagnet. Jadi magnet itu kan menarik. Kan mungkin Mas Leo pernah membaca bukunya Dr. Joe Dispenza itu, ya kan? Becoming Supernatural. Becoming Supernatural. Mungkin pernah kan? Iya, makanya ini harus diaktifkan. Karena fungsinya cakra jantung kan itu. Nah, bagaimana cara mengaktifkan cakra jantung? Nanti di DRK kan sudah saya ajarkan. Nah, kalau sudah tenang, sudah cakra jantung diaktifkan, baru di situ tak ajari olah rasa. Tapi kalau bagi teman-teman yang belum pernah ikut RK bisa olah rasa sendiri gitu loh, bayangke kan gitu kan, visualisasi kan gitu kan. Cuman di sini kan visualisasi membayangkan tidak semudah apa yang disampaikan di buku The Secret. Ya kan, cuman bayangkan, berpikir jadi sulit. Rata-rata ada peserta RK itu ketika saya tanya, sudah pernah membaca buku The Secret? Sudah dibayang sulit. Iya. Kenapa? Karena yang namanya olah rasa ada kata olah dan ada rasa. Kata olah itu identik dengan benda dan tempat, benar. Sedangkan rasa itu adalah bahan. Nah, orang kalau hanya visualisasi nggak punya bahannya untuk mengolah, ya nggak percuma dong. Ada yang kurang ya. Ada yang nggak lengkap ya. Mau masak nasi goreng tapi nggak ada nasinya. Jadi nasi goreng. Ya mustahil. Makanya kenapa teman-teman yang pernah membaca buku The Secret mempraktekkan loa itu susah berhasil. Karena memang tidak ada bahannya. Namanya olah rasa adalah mengolah energi, mengolah partikel dibentuk untuk apa?
mewujud menjadi keinginan kita. Seperti itu Mas Leo. Oke. Jadi seberapa penting sih Mas orang itu tuh kalau mau mendapatkan kekayaan atau dia merasa kekayaan itu adalah hak dia atau kewajibannya dia, berarti kan harus tenang ya. Nah, seberapa penting sih Mas, maksudnya orang itu kan di luar sana kan tuh kan banyak yang ruwet-ruwet, banyak yang stres dalam hidupnya, merasa ada penuh penyesalan, penuh kekhawatiran. Nah, itu nanti kalau ikut pelatihan RK, itu semua bisa beres ya Mas ya? Kalau saya ngomong bisa beres, pasti orang kan banyak yang nggak percaya. Iya. Ya, tapi kita buktikan pada hari ini. Iya. Ya kan, hari ini kan saya sedang di Jakarta nih. Iya. Ada kelas RK mulai tanggal 7 sampai nanti tanggal 12. Sampai tanggal 12. Pagi sore, Iya. pagi sore, itu full semua. Sampai malam Mas. Sampai Kemarin malam. sampai jam 12 malam. Iya, sampai jam 12 malam kan. Berarti di sini kan tingkat efektivitas, keberhasilan dan manfaat para peserta-peserta RK di sini kan berarti tinggi. Iya. Kalau memang pelatihan RK ini tidak ada efek, tidak ada manfaat, ya kan? Pasti paling cuman pelatihan 1, 2, 3 kali, 4 kali selesai. Betul. Tapi kenyataannya, faktanya ketika saya tanya teman-teman yang ber-RK itu di dalam, kebanyakan adalah rekomendasi, Mas. Betul. Rekomendasi dari suaminya, dari istrinya, dari tetangganya, dari temennya, bla 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 kan. Seperti Mas Leo merekomendasikan teman-temannya kan, gitu kan, untuk mengikuti RK. Dan gitu. Nah, ini for your info ya teman-teman ya, saya juga udah ikut kelas RK. Jadi RK tuh ada kelasnya, ada RKBE. RKBE itu yang ini nih, yang di bajunya Mas Yunus, Body Energy 360 derajat. Nah, sebenarnya 360 derajat ini sebenarnya nama ini nih menarik nih Mas, karena ada angka soalnya. Karena kan saya kan numerologi nih, saya mempelajari numerologi itu kan di dalamnya kan ada banyak angka, karena dianggap kalau di numerologi itu ya, angka itu menjadi simbol. Nah, karena dia simbol, dia juga punya makna dan dia juga punya energi. Energi tertentu ya Mas ya, gitu loh. Setiap angka tuh punya makna dan punya energi. Nah, boleh tahu nggak Mas Yunus ini kenapa sih mengambil nama tuh Body Energy 360 derajat Mas? Ini belum pernah ada yang menanyakan ini. Belum ya. Ini saya beritahu filosofinya ya teman-teman. Mungkin nanti Mas Leo sebagai praktisi numerologi nanti bisa mengejawantahkan atau menjabarkan ya. Kalau saya sendiri kan versi saya filosofinya ya, bukan sesuai dengan sains kan. Kalau saya filosofi aja. Filosofi ya. Kenapa saya kasih nama body energy ini? Body energy ini adalah di mana manusia itu kan bukan benda padat. Ya kan, tapi terdiri dari 5 unsur, gitu kan. Secara garis besar manusia kan terdiri dari 5 unsur kan, ada elemen tanah, elemen air, api, udara dan langit. Kan gitu. Dan di dalamnya ini, Mas Leo, di dalamnya masing-masing elemen ini itu ada ribuan unsur. Nah, kan unsur kimiawi kan di dalam tubuh kita. Makanya ketika manusia menjalankan, mohon maaf, kenapa di sini di terakhir ini ada kelihatan ya teman-teman, ada kata 360 derajat. Ini saya ambil bahwa lingkaran, simbol lingkaran ini, ini kan 360 derajat Mas. Ketika manusia mau kembali kepada kemanusiaannya, dia akan mendapatkan kesejahteraan, kelimpahan, kerezekian, ketenangan, kedamaian. Kenapa? Karena hakikatnya manusia kembali lagi adalah kaya raya. Sudah ditakdir di dalam plasenta ibu pertiwi. Nah, itu filosofi yang saya ambil dari 360 derajat. Ya, kembali ke hakikatnya. Kembali kepada hakikat. Orang kalau sudah menjalankan RK akan kembali kepada hakikat manusia yang mempunyai kemanusiaan. Kesadaran toh berarti. Iya kan? Kesadaran. Berarti kalau orang punya kesadaran mau menyakiti orang, dipikir 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak jadi, kan gitu. Sudah nggak ada rasa nafsu, sudah ada benci, pegel, maka itu sudah kembali. Karena nafsu, benci, pegel, dongkol, mangkel itu kan bukan sifatnya manusia, melainkan sifatnya jin atau partikel api. Makanya saya ambil angka 360 derajat. Dan di samping itu di sini Mas Leo saya menyelipkan di sini itu ada angka 3 dan 6. 3 dan 6 ini saya ambil dari angka 9. 3 tambah 6 sama dengan 9. Iya. 9 itu adalah angka terbanyak. Kalau kita punya usaha, kok itu ada angka
angka yang sakral, angka yang tinggi, Iya. ya, angka terbanyak, di situ kebanyakan usaha kita itu pasti lancar, jaya. Iya. Dan di dalam, menurut saya ya, Iya. nanti coba Mas Leo mungkin diterangkan. Oke. Saya nggak berani kalau ngomongin, karena ini bukan spek saya ya teman-teman, Iya. ini speknya Iya. Mas Leo sebagai ahlinya numerologi kan gitu kan. Bagi saya itu angka yang sakral, bagi saya itu Iya. ada 3 Mas, Iya. yaitu angka 7, Iya. angka 8, dan angka 9. Iya. Angka 7 bagi saya adalah angka tertinggi. Iya. Nah, dan 8 adalah angka infinity yang tidak pernah putus, dan angka 9. Nah, di sini saya memakai angka 9 kenapa? Supaya RK ini tidak pernah mati, selalu jaya, selalu banyak pesertanya, Mas. Karena untuk mengembalikan kesadaran Iya. kepada hakikat kemanusiaan. Sebenarnya seperti itu sebenarnya. Iya. Iya.